Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di video kali ini Ibu mau mengulas sedikit materi mengenai penggunaan bahasa, tetapi yang Ibu ulas hanya 2 poin saja, yaitu penggunaan kata dengan kata dasar KTPS dan yang kedua, poin kalimat bermajas. Nah, sebelumnya kita itu sudah mempelajari keempat poin penggunaan bahasa. Yang pertama itu ada penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, lalu ada penggunaan sinonim pada teks deskripsi, penggunaan kata depan dan huruf kapital, lalu penggunaan kata khusus, dan yang kedua poin ini yang akan Ibu bahas, yaitu penggunaan dengan kata dasar KTPS dan kalimat bermajas. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai kedua poin ini. Di sini Ibu hanya mengulas secara singkat saja. Jadi, penggunaan KTPS. Jika imbuhan men bertemu dengan awalan kata KTPS, itu luluh. Jadi luluh itu seperti apa sih? Luluh itu penulisannya hilang. Nah, contoh, langsung ke contoh ya, Nak. Contohnya itu, kalau misalkan imbuhannya men, lalu ketemu dengan kata pesona. Pesona itu kan awalan katanya, P-nya itu, P ini kan termasuk ke dalam KTPS. Awalannya P. Nah, jadi penulisannya memesona. Kenapa sih Bu tidak mempesona? Karena kalau misalkan imbuhan ketemu dengan awalan K, T, P, atau S itu luluh. Jadi penulisannya memesona karena P-nya itu luluh. Seperti itu, ya. Nih, di sini bisa dibaca juga huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan P. Nih, ini P. Jadi penulisannya luluh. Jadi bukan mempesona, tapi memesona. Itu penulisan yang betulnya, seperti itu. Nah, sekarang tidak semua KTPS itu, penulisan KTPS itu luluh. Ada juga imbuhan yang bertemu kata awalan K, T, P, S itu tidak luluh. Kenapa? Karena seperti ini, Ibu balik lagi ke awal. Kalau yang luluh itu setelah imbuhan ketemu awalan KTPS, setelah kata KTPS diikuti dengan huruf vokal. Itu baru luluh. Diikuti dengan huruf vokal, itu baru luluh. Tetapi kalau misalkan imbuhan ketemu dengan awalan KTPS, setelah KTPS ini diikuti dengan huruf konsonan, itu tidak luluh. Oke, seperti ini. Huruf vokal. Kalian sudah tahu kan huruf vokal itu apa saja? Ada A, I, U, E, U. Sedangkan konsonan selain dari huruf A, I, U, E, U. Seperti itu ya. Oke, balik lagi ke sini. Ke KTPS, ke imbuhan yang bertemu dengan KTPS tetapi penulisannya tidak luluh. Nah, contohnya seperti ini. Imbuhan men ketemu dengan kata prakarsai. Ditulisnya jadi memprakarsai. P-nya tidak luluh karena setelah kata P ini diikuti dengan kata konsonan. Oke, mohon maaf. Diikuti dengan kata konsonan. Jadi ingat ya, kalau penulisan luluh itu kata KTPS, kata yang awalannya KTPS bertemu kata imbuhan yang berawalan dengan KTPS, lalu setelah awalan KTPS diikuti dengan huruf vokal, itu berarti penulisannya luluh. Tapi kalau misalkan KTPS imbuhan men ketemu dengan awalan KTPS, setelah awalan KTPS ini diikuti dengan huruf vokal, itu tidak luluh. Seperti itu. Nah, jadi kalian insya Allah sudah bisa membedakan ya mengenai luluh dan tidak luluh. Seperti di sini ada contoh nih, mentolong. Ini awalnya dari kata tolong. Karena imbuhan men ketemu dengan kata awalannya
yaitu di sini ada kan KTPS luluh, setelah T itu O. O itu vokal, jadi penulisannya luluh, jadi menolong, bukan mentolong. Begitupun dengan menyusun. Kata awalnya S yaitu susun, ketemu dengan imbuhan, luluh juga. Yang terakhir mengkupas, dari kata kupas. Kupas itu awalan katanya K, ketemu dengan huruf vokal U, jadi luluh penulisannya. Jadi bukan mengkupas, tapi mengupas. Kita balik ke sini. Ini yang tidak luluh. Memproduksi imbuhan men ketemu dengan huruf awalannya KTPS ini, bagian dari P-nya ini ya, ketemu dengan konsonan. Setelah P ini konsonan, jadi tidak luluh. Penulisannya memproduksi. Jadi P-nya tidak hilang atau tidak luluh, seperti itu. Di sini juga ada memprioritaskan. Begitupun memprioritaskan itu sama seperti memproduksi. Karena imbuhan ketemu dengan awalan kata KTPS, dilanjut dengan huruf konsonan, itu jadi tidak luluh. Begitupun dengan mentransfer, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan mengenai penggunaan kata dengan kata dasar KTPS ini. Mohon maaf, penulisannya salah. Ini dengan ya, nak. Seperti itu. Ini mengenai poin kelima. Poin kelima, ini juga salah penulisannya, mohon maaf. Sekarang, poin yang terakhir, kalimat bermajas. Insya Allah ini anak-anak ibu pasti sudah tahu mengenai kalimat bermajas. Kalimat bermajas yaitu gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Jadi, kalimat bermajas itu kalimat yang indah, kalimat yang ada kiasannya, seperti itu. Ini contohnya. Nyanyian wanita itu seperti suara kaset kusut, seperti itu. Yang kedua, pepohonan melambai-lambai tertiup angin kencang. Jadi pengibaratan ya, pengibaratan si pepohonan itu melambai-lambai karena tertiup angin kencang. Tapi bukan melambai-lambai seperti tangan ya, bukan seperti itu. Diibaratkan seperti itu. Lalu yang terakhir, panas matahari terasa mulai membakar kulit para pemain penonton pertandingan sepak bola, seperti itu. Ini kalimat bermajas. Jadi kalimat bermajas itu sederhananya yaitu kalimat yang indah, kalimat kiasan, seperti itu. Oke nak, ini merupakan sedikit ulasan dari Ibu. Insya Allah semoga nanti kalian yang sudah mengisi latihan tadi, semoga nilainya bagus. Yang belum mengisi boleh nanti melihat video ini dulu untuk meyakinkan kalian mengisi latihannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.